Oke, selamat pagi semuanya. Saya ucapkan pada hari ini. Senang rasanya Kak Geo bisa kembali nih ya untuk ada di acara PLC Corner yang keempat ya untuk menyambut adik-adik semua atau peserta-peserta yang udah join di acara kali ini. Ya, selamat sore untuk teman-teman semua, terutama untuk para Bapak dan Ibu guru ya yang sudah memberikan Pradita University kesempatan ya terutama dari SMAN 7 Kota Tangerang, SMA Evata dan SMA Kristen Solideo ya untuk memberikan pembelajaran kepada siswa dan siswi dari SMA Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi. Halo, selamat sore juga untuk semuanya mahasiswa dari Pradita University yang udah join, yang udah terlibat dalam acara kita kali ini, juga untuk seluruh peserta umum yang mungkin tahu informasi ini dari sosial media, dari Instagram, ya, dan lain sebagainya. Nah, mungkin sebelum kita mulai, gitu ya, Kakak mau ngasih tahu nih bahwa Pradita University sudah mengadakan PLC Corner ini udah yang keempat, teman-teman. Ya, jadi kita setiap bulannya terus kita adakan untuk mengajarkan adik-adik semua tentang pemahaman-pemahaman baru dan lain sebagainya. Nah, mungkin buat adik-adik yang belum tahu, Kakak mau cerita apa sih Pradita University, gitu ya? Kenapa sih Pradita University itu ada? Nah, Pradita University itu adalah kampus, ya, namun Corporate and Enterprise University yang diprakarsai oleh Sumarekon. Ya, jadi kalau teman-teman di sini tahu Sumarekon ya, Sumarekon punya mall di Gading Serpong, ya, di Bekasi, di Kelapa Gading, Mall Kelapa Gading, perumahan-perumahannya juga banyak. Nah, menginisiasi, membuat sebuah perguruan tinggi yang dinamakan, yang disebut Pradita University, gitu ya. Kampus di mana para praktisi dan akademisi ini bersinergi, ya, saling bersinergi untuk memberikan pengajaran yang baik untuk mahasiswa Pradita University sendiri, gitu. Nah, tadi sebelumnya kakak udah sebut nama kakak Geo, ya. Nah, hari ini kakak nggak sendiri. Kalau biasanya kakak berdua sama partner yang juga dari Pradita, ya. Kali ini kakak salah satu hostnya yang akan menemani kakak adalah dari Sumarekon, salah satu karyawan dari Sumarekon. Halo, selamat sore Kak Andi. Halo, sore Geo. Apa Nah, kabar? saya baik Kak. Kakak gimana Kak keadaannya? Baik. Selamat sore teman-teman semua, Bapak Ibu guru, teman-teman dari SMA maupun mahasiswa Pradita. Selamat sore, nama saya Andi. Thank you nih udah diajak join juga, Kak Geo. Iya dong Sorry, Pak Kak suara saya pastinya. Iya, agak echoing nggak ya? enggak sih, jelas-jelas Kak. Nggak ya, jelas ya. Iya. Oke, nah mungkin ada pepatah tak kenal maka kata sayang ya Kak ya. Nah, Nah, tadi kita udah tahu nama Kakak Kak Andi gitu ya. Nah, untuk pekerjaannya atau untuk apa sih yang Kakak lakukan di Sumarekon sejauh ini selama di Sumarekon? oke. Kalau secara resmi, nama profesinya adalah business development untuk new venture business. Tapi kalau Oke. kita bahasakan sih, bahasa sederhananya adalah tugas saya adalah membuat bisnis baru untuk perusahaan. Jadi kayak kita jadi pengusaha gitu ya, bikin bisnis baru. Tapi biasanya kalau kita pengusaha bikin bisnis baru buat diri kita sendiri, kalau ini Ya. bikin bisnis baru untuk perusahaan. Dan biasanya bisnisnya nggak cuma satu. Dalam satu periode itu kita bisa ada beberapa bisnis yang kita rilis, yang kita kickstart, dan kita maintain sampai akhirnya kita move ke another bisnis lain baru lagi gitu, Kak Geo. Oh gitu Kak. Nah berarti kayak punya bisnis sendiri tapi resikonya kecil gitu ya Kak. Bener gak sih? Kalau ngomong resiko kecil, enggak sih, karena Oh enggak. kalau resiko kecil kan in terms of financial pasti gede. Cuman bedanya kalau kalau bisnis sendiri itu kan resikonya 100% ditanggung sendiri ya. Kalau ini Ya, ya kita juga nanggung resiko sebagai karyawan ya. Kalau sampai tidak berjalan dengan nggak baik ya berhasil tentu ya. saja kita bisa jadi di ini kan ditegur lah ibaratnya Ya, gitu ya betul. di ini. Tapi bedanya adalah kalau kita sebagai profesional atau employee, kita bisa manfaatin infrastruktur perusahaan kan. Jadi kita nggak pakai tenaga sendiri lah, ibaratnya nggak pakai Ya, kepintaran sendiri. Perusahaan ini kan juga udah berdiri hampir 4 dekade, udah lebih dari 4 dekade.
punya network, punya facility, juga punya expertise yang mungkin kita sendiri nggak punya, gitu kan? Kita sebagai individu nggak punya gitu. Nah, ini bisa kita manfaatin sehingga kalau kita bisa punya ide bisnis apa, kita jalanin itu bisa chance untuk berhasil lebih tinggi. Gitu. Oke, Nah, oke. balik ke soal cerita enaknya resikonya kecil, walaupun nggak kecil ya, tapi enaknya menjadi business development adalah kita jadi banyak belajar, banyak lihat bisnis baru, tren baru, bahkan profesi baru, Ya, betul, Bro. gitu Kak Geo. Berarti ini untuk pekerjaan Kak Andi yang sekarang nih ya, Kak ya. Berarti Kak Andi ini udah sering dong ya interview banyak orang dan lain sebagainya gitu ya, Kak ya. Mungkin bisa cerita nih pengalamannya, Kak, interview orang banyak dan lain sebagainya. Ya, bukan cuma interview, bahkan saya sering lihat profesi baru ya. Jadi ini kan topik hari ini juga kebetulan saya dikasih tahunya ceritanya kan bicara tentang the future of job gitu ya. Jadi Ya, betul. baru gitu ya. Tapi yang menarik adalah ketika kita bikin bisnis baru, ternyata kita juga melihat banyak industri sekarang ini juga yang dulunya nggak ada industrinya. Karena industrinya nggak ada, otomatis pekerjaannya nggak ada. Dan bisa jadi gitu lucunya adalah pekerjaan yang kalau dulu kan berpikirnya adalah yang namanya pekerjaan itu kalau anak kedokteran jadi dokter, kalau anak arsitek jadi arsitek gitu ya. Iya, betul. Kalau sipil jadi teknik sipil. Kalau lulusan bisnis manajemen ya udah jadi manajer di perusahaan gitu kan, tapi nggak jelas gitu maksudnya manajer apa gitu kan. Nah bisa jadi pekerjaan yang nanti akan ada di masa depan, bisa jadi di masa lalunya itu bahkan pendidikannya nggak ada, atau bahkan di masa lalunya mungkin itu adalah profesi-profesi yang sebenarnya dipandang sebelah mata atau malah diragukan gitu, karena nggak dimengerti. Kurang lebih gitu sih Kak Geo. Jadi Iya, betul, betul, Pak. profesi kalau orang baru udah pasti ketemu orang baru. Tapi profesi itu nih yang menarik karena katanya kan kita belajar salah satunya adalah untuk kerja gitu kan. Tapi gimana kita belajar sekarang tapi nanti di kemudian hari bisa jadi profesi yang kita belajar udah nggak ada gitu. Iya, betul, betul. Bahkan itu satu sisi ya, Kak ya, yang tadi Kakak bilang bahwa bisa jadi yang kita pelajari nanti ke depannya udah nggak ada. Gimana kalau sebaliknya gitu ya, yang justru yang sekarang kita lakukan itu belum begitu booming atau belum begitu banyak orang yang ada di industri itu, sehingga justru banyak stigma-stigma atau orang tua gitu ya, biasa bilang bahwa mau jadi apa nih nanti ya kan dan lain sebagainya begitu ya, Kak ya. Ya, sebenarnya kalau omongan kayak gitu nanti kita bisa tanya juga ke tamu kita hari ini ke Iya benar, Kak. Kita harus pelan-pelan, Kak, ngomongnya, Kak. juga, gitu Nggak kan. boleh kasih tahu dulu ke yang lain, Ya. biar surprise. Jadi sebenarnya kalau bicara soal ditanya mau jadi apa, pasti teman-teman sering gitu. Kalau anaknya atau saat ini orang tua gitu punya anak di rumah, dia sering kutak-katik motor gitu. Dia akan tanya, main motor aja, nanti mau jadi apa gitu kan. Nah, iya. Misalnya senengnya main bola terus gitu ya. Nggak pernah ibaratnya nggak di rumah, nggak belajar, nggak bikin PR, tapi main bola terus. Nanti gede mau makan apa gitu. Tapi Iya, betul. kalau anaknya udah gede, udah jadi pemain bola profesional, atau anak gedenya yang kutak-katik motor itu nanti punya jaringan bengkel motor yang sukses gitu. Iya. Pertanyaan nanti mau jadi apanya itu tuh di masa lalu jadi agak sedikit nggak relevan gitu kan. Tapi ya sebenarnya kita kalau kita lihat ke belakang sekarang kita di posisi kita udah kerja, kita sebenarnya ngerti sih itu bukan karena mereka pengen tanda kutip mematahkan semangat atau tanda kutip melihat Menjatuhkan gitu ya, Pak ya. gitu ya, bukan gitu. Tapi lebih ke mungkin karena kan orang tua kita atau guru kita atau senior-senior kita kan dia tanda kutip melewati kehidupan yang lebih dulu dari kita, dan di masa mereka itu mungkin profesi ini tuh belum ada gitu. Bahkan profesi ini bisa jadi memang nggak promising gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita untuk merencanakan, namanya juga future planning gitu. Job ini kan future kan, terutama kalau buat Iya, teman betul. sekolah, job ini kan future kan. Kayaknya kita mesti ngeliatnya ke depan. Kita harus ngeliatnya tren ke depannya, bukan ngeliat dulu yang sukses apa gitu. Jadi bisa jadi nanti ada apa ya, ibaratnya belief system yang bisa jadi salah gitu.
Kurang Iya, lebih gitu sih. jadi intinya kita harus terus mengikuti perkembangan zaman, semakin ke depan, semakin terus mengupdate diri begitu ya Kak ya. Iya. Nah, oke Kak. Nah, sekarang kan narasumber kita nih expert banget nih di bagian game, gamers, dan lain sebagainya ya Kak ya. Iya. Nah, kalau menurut Kakak, kenapa sih games ini nih penting atau menarik untuk kita bahas nih Kak? Latar belakangnya sebenarnya juga teman-teman yang peserta yang hadir sebenarnya topik ini saya coba tawarin ke Pradita sebenarnya Ya, karena betul. kebetulan saya kenal pribadi sama tamu kita hari ini. Jadi tamu kita hari ini sebelum kenal sih sebenarnya saya biasa aja ya, misalnya bicara tentang main game gitu ya, itu kayak sesuatu yang biasa gitu. Tapi setelah kenal dan lihat sendiri baru bisa kebayang bahwa gila ya, industri game ini sebenarnya sangat kompleks dan sangat advance gitu. Kenapa teman-teman bisa bayangin, teman-teman mungkin pernah ya gitu ya lihat behind the scene orang bikin film gitu ya. Bikin film ini kan sangat kompleks gitu ya, G. Mulai dari mesti dipikirin skenarionya, mesti dipikirin jalan ceritanya, mesti dipikirin scoring musiknya, sampai mesti dipikirin kayak nanti sound effect-nya kayak gimana, nanti plot ceritanya kayak gimana. Ini kompleks banget gitu bikin film. Ini bisa dibayangin kalau bikin game itu, ini secara sederhana ya, nanti kita bisa tanya sendiri nih ke narasumber ya. Ya, Secara siap Kak. sederhana bikin game itu bisa dibayangin kayak bikin film, tapi kita menyerahkan kontrol kepada yang nonton gitu. Kan gimana nggak kebayang gitu kan. Jadi tamu kita hari ini adalah seorang founders dari sebuah perusahaan game terbesar di Indonesia. Dan ini juga satu hal yang saya benar-benar nggak kebayang, Ge. Ya, Kalau saya main game sih, walaupun teman-teman mungkin rata-rata juga main game ya di sini. Saya juga biasanya ya. biasanya, tapi walaupun ya usianya udah mid 30 gitu ya, udah pertengahan 30-an gitu ya. Tapi nanti juga pasti narasumber kita nggak setuju nih kalau saya ngomong main game sama mid 30 itu nggak ada hubungan. Main game itu sampai tua juga nggak apa-apa gitu kan kalau buat ini. Ya game yang saya main actually saya mainnya konsol. Saya nggak main mobile game gitu. Jadi kayak main PS4, main Xbox kurang lebih gitu. Jadi kita kan tahu kalau bikin game di Xbox atau di PS4 gitu ya, itu kan generation konsol ya, walaupun sekarang udah ada PS5 gitu ya. Bener-bener nggak kebayang sampai ngelihat hasil mereka bikin sendiri, ada perusahaan dari Indonesia yang gamenya itu bisa dirilis di Amerika, dirilis di platform Nintendo Switch, dirilis di platform PS4, dan mereka doing well gitu di market global. Kayaknya kepikirannya tuh kalau ada, kita tuh kepikiran kalau Indonesia tuh kalau kuliner, masak gitu oke gitu. Tapi untuk produk teknologi yang se-advance game, baru tahu lah ibaratnya gitu. Sehingga kita pikir penting buat teman-teman untuk juga belajar ke Arif ya, nanti tamu kita, bahwa ya, gaming very populer di kita, tapi dan sayangnya walaupun populer Kak Geo, di satu sisi juga pasti ada challenge nih buat teman-teman yang senang main game gitu kan, ada challenge dari lingkungan gitu. Padahal sebenarnya if you put the right position as a gamer, itu kayaknya promising juga gitu. Betul nih Kak. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi nih Kak ya. Mungkin nih pesertanya adik-adik semua udah bosen dengerin kita ngomong nih Kak. Mau langsung kita panggil aja nih. Ya, satu-satunya narasumber kita hari ini yaitu Kak Arif. Halo Kak Arif, selamat sore. Rif, kayaknya masih di mute, Kak Arif. Iya nih, Kak Arif masih ke mute mungkin. Ya, halo, harus di-allow sama hostnya. Halo pagi semuanya. Halo, selamat sore. Tadi bilangnya pagi, kirain ada code off ininya harus ngomong pagi. Jadi awalnya nyapa pagi. Selamat pagi. Itu ya, salah ya. Oke, selamat sore teman-teman semua. Apa kabar nih, Kak? Baik, apa kabar? Oh ya, kita juga baik pastinya, Kak. Oke, Kak. Nah, gimana nih, Kak? Kesibukannya sekarang mungkin di kondisi saat ini tetap berjalan, tetap berjaya atau gimana, Kak? Orang main game lebih banyak atau makin gimana, Rif? Iya, untuk yang main kalau game. Generally game otomatis pasti tambah naik ya.
Karena kan orang pada di rumah cari entertainment yang available di rumah pasti game kan. Oke, Karena kalau gimana? Sorry. karena kalau kayak movie gitu kita harus keluar kan untuk nonton. Mungkin lewat OTT tapi kan itu tergantung fasilitas home theater kita bagus atau enggak. Tapi kalau games kan apalagi udah bisa dimain di handphone ya. Jadi generally growth. Ada Karena market itu tahun lalu. memang native-nya game mainnya di rumah kan. Jadi kalau movie itu kan sebelum ada OTT kan sebenarnya orang tuh pergi bioskop gitu kan. Betul. Iya, betul. Ya kan kalau game itu memang native-nya tuh mainnya ya di tempat kita gitu ya. Memang jadi kayak dengan kondisi kita di rumah tuh nggak experience orang main game gitu kan mungkin ya. Iya. Oke. Mungkin saya tanya dari awal dulu. Saya sebenarnya udah pernah diceritain tapi kita cerita ulang lagi ya, Bro. Jadi pengen cerita nih. Awalnya kok kepikiran bikin perusahaan game? Apa lu juga dulu main game atau gimana? Apa itu? Berangkatnya gimana sih ceritanya? Sorry, suara saya kayaknya nggak echo ya. Ya, saya juga Masih. Icon. Tapi nggak kelas kayaknya. Oke, jelas ya. Tapi Jelas, jadi kalau saya cukup, ngomong Pak, cepat ya. lumayan masuk ya, nggak ada yang hilang Ya. suaranya. Oh, oke, siap. Kalau kenapa game sih? Simply gara-gara dari kecil, saya dari kota yang lumayan kampung ya, jadi dari Singaraja. Singaraja itu kayak sebuah kota di bagian utaranya Bali. Dari dulu memang ya pasti kalau kecil suka cari entertainment lah. Dan salah satu entertainment yang sangat hook banget ke saya itu sebenarnya games. Kenapa? Karena bayangin di sebuah kota kecil yang sebenarnya mungkin variasi kehidupan tidak kompleks, dengan adanya game tuh saya jadi punya experience yang banyak banget. Saya jadi pernah jadi pangeran, mungkin pernah jadi kesatria, pernah jadi teroris juga kan. Jadi kan lengkap gitu loh. Dalam satu bentuk entertainment saya bisa ngerasain hampir semua lifetime. Jadi saya ngerasa bahwa itu sangat membantu dalam perkembangan perkembangan pemikiran, perkembangan hidup juga. Jadi dari kecil sebenarnya udah ada cita-cita untuk pengen bikin game sendiri sebenarnya. Dulu dari kecil Cita-cita kedua sebenarnya, cita-cita kedua. cita-cita pertamanya apa? Cita pertama apa? Sebenarnya udah Cita-cita pertamanya adalah ingin mengoperasi diri jadi cyborg. Kenapa nih? Kenapa bisa punya pemikiran pengen operasi diri jadi cyborg? Karena lifetime kita limited kan ya. Dan sebenarnya kan konsep kenapa lifetime kita limited karena kita badannya deregenerasi kan. Jadi kalau the way untuk bisa nge-stop deregenerasi adalah dengan ya mengganti organ kan. Jadi itu kan konsepnya sebenarnya menarik sekali ya. Masih kecil tapi dahsyat berpikirnya tuh udah singularity gitu kan. Sejauh itu. Enggak, kebanyakan baca Atom Boy kayaknya. Kebanyakan baca Astro Boy, Atom Boy. Astro Boy ya. Astro Boy. Astro Boy. Nah, lu bisa punya seneng ya, maksudnya berarti Arif kecil ini awalnya kota kecil dan dengan melalui game jadi bayangan gua jadi lu punya imajinasi yang lebih bebas gitu kan, bisa jadi pangeran, bisa jadi penyiar, jadi apa. Dulu main game apa sih? Wah, hampir semua game dulu dimainin sih. Game masa-masa itu. Tahun berapa ya? Dari tahun 90 sampai tahun 2005 hampir semua game dicoba kayaknya. Oke, dulu di keluarga gimana? Oh ya, by the way, ini teman-teman juga ini dari info Arif ini dengan game yang sebenarnya ini pertanyaan gua berikutnya adalah sebenarnya tanya dulu orang tua matang dia main game gitu. Tapi hari ini pasti your family very proud of you karena Arif ini adalah Forbes 30 before 30 Indonesia. Bisa dibayangin melalui game teman-teman bisa dapat achievement yang sebenarnya di bidang bisnis gitu kan. Nah, orang tua bagaimana, Rif? Saya lupa generally, tapi akhirnya mungkin di awal dimarahin ya. Saya ingat kayak ada momen-momen di mana kalau lagi ulangan gitu, adaptor PlayStation-nya atau Nintendo disembunyiin gitu terus dikunci. Tapi akhirnya itu kita sampai pada sebuah middle term di mana kesepakatannya itu gini. Sebenarnya kan yang diinginkan orang tua apa sih? Yang diinginkan adalah bahwa sekolah kita nggak jelek kan. Jadi regardless of time spend kita di depan games, sebenarnya selama nilai kita nggak jelek, seharusnya mereka approve. Nah, jadi waktu itu jadi kayak bikin kesepakatan. Selama saya masih ranking top 3, saya dibebasin main game kapanpun. Wow. Jadi akhirnya selama saya berhasil mencapai apa yang diinginkan, which is ranking di kelas, ya saya boleh main game. Itu pun kayaknya masih ada batas gitu loh, kayak maksimal jam 10 malam harus tidur. In a way kadang-kadang saya nyolong juga sih. Terus kalau dengar suara langkah ayah gitu udah takut banget loh pokoknya. Pasti dimarahin lagi. Jadi tetap nakal dari kecil. Oke, terus tadi kenapa? Tadi ini kan cerita tentang bahwa berarti basically you are a gamer gitu. Bukan cuman orang berdagang atau memproduksi game gitu. Nah terus kok bisa kepikiran ya? Padahal gue ketika diceritain bagaimana Arif bikin game ini aja kayak bisa ya bikin kayak gitu. Nah kenapa? Padahal kapan? Mulainya kapan dan kenapa bisa kepikiran?
awalnya gitu ya Pak, ya Iya. kan dia. Gimana langkah Sebenarnya awalnya bisa memulai? ya kalau di awal-awal itu mungkin step pertamanya memang tidak terlalu mikirin sisi komersialnya. Jadi emang nggak mikirin bisnis. Di awal itu saya ingat waktu SD, saya memang dari kecil di SD itu pun nggak juga sih itu mixed up. Jadi waktu SD sebenarnya saya kayak udah berbisnis. Tapi kalau jadi ada dua proses sih, proses berbisnis sama pembelajaran berbisnis dan pembelajaran membuat sebuah produk kreatif itu dua track yang berbeda sebenarnya. Kalau mungkin yang bisnisnya dari kecil tuh saya kayak belajar bisnisnya nyewain komik, nyewain Game Boy di kelas. Jadi lebih ke bisnis as usual lah. Tapi sebagai pembelajaran sebagai produk kreatif itu dimulai ketika saya mulai bikin game yang dimainin sama teman-teman sekelas lainnya. Kapan Dan itu? itu udah Kapan ya? Sorry? Kapan itu? Dari SD kayaknya 3-4 SD gitu. 3-4 Oh. bikin game. Iya. Gamenya tapi game kertas gitu loh kayak. Ingat nggak dulu ada kertas yang dilipat, ada bola, gelinding-gelinding. Iya, Kita iya, cuma iya. desain levelnya Perang doang. bintang. Perang bintang dulu ya. Oh ya, yang itu juga ada tuh yang hitam-hitam kan. Tapi kalau itu nggak ada desainnya kan. Jadi game Minimal kayak pinball. buat sistem game gitu secara ya? manual Ya, ya Pak ya. benar. Analog. Oke, terus? Analog benar. Jadi bikin itu dimainin teman-teman jadi seneng kan. Kalau game digital itu gara-gara waktu itu ada game di PS namanya PlayStation RPG Maker. Oh, iya. Kayaknya tahu. Nah, jadi bikin itu PS1 ya? Kenapa? PS1 benar. Ya. Hmm. Itu bikin itu bahkan sampai ada satu memory card eksklusif yang buat simpen game itu doang. Dan ya itu yang pertama terus tunjukin ke teman-teman tuh kayak super happy banget. Jadi itu awal mulainya sih. Jadi nggak mikirin bisnisnya. Oke, jadi karena sorry Kandi. Silakan. Oke, sorry ya, terlalu antusias, kita sama-sama antusias ya, pengen menggali lebih dalam. Silakan. Oke, jadi karena kesenangan, kebanggaan bahwa gamenya bisa dimainin sama teman-teman, sama yang lainnya, makanya Kak Arif mau lebih banyak lagi, lebih tahu lagi tentang industri game, begitu ya Kak ya? Betul. Nah, lalu untuk memulai Agate ini ya Kak ya? Untuk memulai Agate ini, gimana sih suka dukanya atau gimana pertama kali mau kayaknya harus sama teman-teman bikin sebuah industri besar game untuk bisa membuat sukses atau untuk bisa membuat orang lain mainin game yang kita bikin sendiri gitu Kak? Maksudnya gimana cerita awal mulanya? Gitu? Iya, cerita awal mulanya, visinya, misinya gitu. Saya intro dulu dikit. Jadi teman-teman nanti Arif tambahin ya. Ini saya ngintroin tapi Arif tambahin. Jadi teman-teman Kak Arif ini bikin game ini nggak sendiri. Jadi beliau ini punya perusahaan namanya Agate Studio, Agate International. Lokasinya ada di Bandung. Lokasinya di Summarecon Bandung, di Bandung. Saat ini berapa karyawannya, Kak Arif? 250-an mungkin. 250. Jadi ini perusahaan juga bukan, saya nggak bisa ngomong ini startup ya, karena dengan skala seperti ini nih benar-benar kayak udah scale up lah, kalau istilahnya mungkin nggak terlalu clear ya. Tapi ini scale up company gimana perusahaan digital tapi karyawannya 250 orang, produksi A to Z, publish sendiri juga ya kalau nggak salah ya, publish sendiri, production sendiri, publish sendiri. Jadi kalau game ini ada yang bikin, ada yang jual gitu loh. Ibaratnya kan kayak gitu. Nah ini publish sendiri. Marketnya yang terakhir di US bulan apa? Tahun lalu ya? Yang launching di US 2 tahun lalu bahkan. 2018 akhir. Udah 3 tahun lalu. 2018 akhir ya? Iya. Oke, jadi masuk market internasional juga pakai kendaraan yang namanya Agate International. Jadi tadi yang pertanyaan Kak Geo itu adalah tadi kan cerita Kak Arif adalah cerita tentang dia awalnya bikin game kertas gitu, terus kenal. Yang lebih advance lagi adalah lewat bikin game lewat permainan game, gitu kan, RPG Maker gitu ya. Nah, kalau Agate sendiri ini gimana? Setahu gue kan Agate ini kan juga foundernya satu kampus di salah satu kampus di Bandung ya, sebenarnya kan. Gimana, Rif? Langsung jawab yang Agate atau kan saya ada deck yang mau ceritain tentang game industry-nya atau mau go through itu sekalian. Di situ ada si intro Agate. Oh, boleh, silakan, boleh. Mau sekalian itu dulu aja. Boleh sekalian, boleh. Yap. Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan tadi, saya bakal minta izin presentasi sedikit. Silakan. Nah, ini judulnya World of Fun. Silakan. Jadi, oh ya Kak, aku potong sedikit Kak Arif, boleh Kak? Boleh. Oke, buat teman-teman nih, jangan cuma aku dan Kak Andi aja yang nanya-nanya ya, yang penasaran. Kalau teman-teman ada yang penasaran, jangan malu untuk bisa tanya di grup chat gitu ya, atau nanti di sesi tanya jawab juga ada sih. Tapi di grup chat langsung ditanya nggak apa-apa, nanti kita akan
sortir, kita akan pilih untuk kita tanyakan juga selama nanti berjalannya sesi, begitu ya Kak Andi ya? Ya. Oke, Kak Arif silakan dilanjutkan. Thank you. Sip, mantap. Ini udah kelihatan ya tadi decknya? Udah. Oke, good. Jadi mungkin saya cuma pengen cerita sedikit tentang game industry, terus perkenalan tentang Agate untuk menjawab pertanyaan tadi, dan mungkin pengen highlight dikit karena tadi Kak Andi sempat mention bahwa saat ini kan udah banyak muncul karir-karir baru ya, bahkan mungkin 10 tahun lalu karir itu bahkan belum pernah dipredik ya. Jadi mungkin pengen share juga karir-karir di game industry itu ada apa aja sih, supaya teman-teman bisa dapat bayangan gimana sih kerja di game industry itu. Mungkin itu aja. Langsung aja. Sorry, saya ada waktunya berapa menit ya? Mungkin biar Gak apa-apa, it's okay. We are very bebas. Bebas. Jadi mungkin yang pertama pengen kasih highlight perbandingan dua buah produk entertainment. Yang di sebelah kiri itu ada Avengers. Ini yang mana ya? Kayaknya yang Endgame deh kayaknya. Endgame yang pertama atau yang kedua? Ini yang kedua. Itu ongkos pembuatannya itu sekitar $350 juta. Salesnya dia itu hampir 10 kali lipat. Which is ini secara bisnis dianggap komersially sukses. Dan bahkan dia jadi film terlaku sepanjang masa. Nomor 1 of all time. Kalian bisa lihat di kiri. Nah, yang di kanan ini mungkin game yang lumayan terkenal kontroversial. Tapi mungkin secara popularitas dia nggak sepopuler Avengers. Contoh misalnya mungkin kalau saya tanya ke orang tua saya, dia lebih tahu Avengers daripada Grand Theft Auto ya. Tapi ongkos pembuatannya ternyata game ini lebih murah daripada Avengers. Yang menarik adalah total sales-nya 3 kali lipat lebih besar daripada Avengers. Yang lebih menarik lagi, ini bukan game paling laku loh, ini cuma nomor 13 panjang masa. Apa maksudnya saya share ini? Saya cuma pengen share bahwa sebenarnya industri game itu mungkin kalau di zaman-zaman dulu saya waktu kecil masih main game, itu masih dianggap hobi kecil lah. Tapi dengan perkembangan selama 20 tahun terakhir ini, industri game itu udah tumbuh terus-terusan. Bahkan sekarang kalau di-compare dengan industri movie dan musik, kalau teman lihat chart sebelah kanan, itu game itu udah jauh, industrinya jauh lebih besar. Bahkan movie sama musik di-combine aja nggak nyampe setengahnya game. Ini kayaknya saya nggak usah bahas sih. Sekarang industri game kalau di-compare tuh compare sama industri rokok, karena sama-sama dopamine industri kan. Dopamine industri adalah industri yang menyediakan produk dan jasa yang menyebabkan si usernya menghasilkan hormon dopamin ketika dikonsumsi. Psychological pleasure ya. Iya, benar. Lebih Yang mana sebenarnya dua-duanya kalau orang ngomong adiktif harusnya lebih menakutkan adiktifnya rokok sebenarnya daripada karena ada efek kimianya. Karena ada efek kimia, ya kan? Kalau ini hanya psychological aja gitu kan. Betul. Tapi memang menimbulkan efek adiksi. Ya. Karena dopamin terus-terusan, even olahraga terus-terusan juga ada adiksinya kan. Jadi every pleasure pasti adiktif sebenarnya anyway, betul. Ya kan? Betul. Oke. Terus yang menarik, game itu juga ternyata bukan cuma entertainment, tapi ada industri baru yang tumbuh yang kita bilangnya itu gamification, which is penggunaan game untuk industri yang lebih serius. Misalnya untuk military training, untuk engineering training, F&B training, atau healthcare training. Mostly di training sih sebenarnya. Atau di advertising. Jadi di dua industri itu, ini juga jadi industri yang lumayan pertumbuhannya. Yang pertumbuhannya lumayan kencang. Jadi sekitar 16% per tahun, dan ini bakal dipredik bakal terus growth sampai 2030. Dan COVID ini malah mempercepat growth-nya. Maksudnya kalau military training itu berarti main COD gitu, jadi kayak tentara gitu di main COD gitu atau gimana? Benar, jadi sebenarnya ada dua tipe training. Yang pertama adalah personal training, yang kedua adalah team training. Kalau teamwork training jelaskan. Jadi misalnya ada simulation, lagi ada hostage situation, ada sebuah pesawat, lagi ada hostage-nya, lagi mendarat, ada tim 6 orang harus nyerang. Gimana caranya untuk masuk ke pesawat dalam waktu 2 menit misalnya, tapi bisa secure semua penjahatnya dan nyelamatin semua, gitulah latihan-latihan simulasi. Tapi ada juga personal training, karena tapi ini risetnya rada-rada sih. Jangan deh. Soalnya ini kan tembak-tembakan ya. Kalau saya ngomongin case tembak-tembakan, pasti ada orang yang meninggal karena ditembakkan. Jadi kan jadi nggak bagus banget contohnya. Jadi saya skip dulu deh contohnya. Tapi gini, game itu membantu meningkatkan tingkat kepercayaan diri orang sampai level ekstrim karena dia pernah melakukannya di game. Ternyata dalam case-case tertentu, even dia baru pertama kali melakukan sesuatu di dunia nyata, karena dia punya confidence dan punya simulasi di otaknya karena di game, dia performanya jadi jauh lebih bagus dibanding orang yang terlatih. Untuk beberapa konteks tertentu ya, karena overconfidence-nya. Ya, tapi jadi itu ada aspek itu juga, personal training. Nah, tapi Kak, kalau overconfident itu membuat bukannya juga, kadang kan ada orang yang bilang justru menjadi hal yang negatif juga gitu ya. Kita terbiasa jadi tentara, pengen jadi tentara, padahal justru di dunia kenyataannya beda gitu. Itu gimana Kak? Kalau mungkin poinnya adalah simulasi ini memberikan gambaran kayak flight simulator gitu kali ya. Betul. Mungkin gitu sih, kayak flight simulator. To the extreme sampai contoh gini deh, yang nerbangin
pesawat yang nabrak World Trade Center, Mm-mm. itu latihannya pakai flight simulator. Dan itu pertama kali dia terbangin pesawat. Oh, oke. Sampai tiba-tiba Microsoft Ekstrim ya. harus kenapa? Ya, Ini Kak contoh Andi. ekstrimnya gitu kan. Contoh ekstrimnya benar. Sampai Karena Microsoft itu harus nurunin dia punya skala flight simulator komersial supaya nggak terlalu real. Supaya orang yang latihan pakai itu nggak beneran bisa. Wow. Tapi kira-kira ya Gambarannya kayak gitu sih. Jadi, Iya, kebayang. maksudnya kalau kita belajar ngembangin pesawat ya, it should be kalau flight simulator udah sangat real gitu, itu kan game sebenarnya kan. Iya. Itu game. Udah sangat real ya belajar dulu pakai itu. After belajar baru pakai pesawat beneran. Bener. Oh, oke. Itu ya berarti ya fungsinya. Oke. Oke, boleh dilanjut Kak Arif. Thank you. Tapi ya, sorry contohnya ekstrim terus. Soalnya di kamus saya isinya kok case-case ekstrim semua. Maafkan saya. Kalau yang ini mungkin lebih contoh yang di Indonesia ya. Mungkin saya skip aja. Jadi event di Indonesia juga, games itu jauh lebih besar daripada industri-industri sebelah lah. Musik atau bahkan film. Dan Indonesia itu masih bakal tumbuh terus. Jadi kalau teman-teman melihat bahwa kalau sekarang tiba-tiba misalnya, mungkin sebelum pandemi ya, kita ngelihat kayak abang-abang ojek pada main game di HP-nya, supir taksi main game di HP, mang-mang tukang bakso main game di HP. Itu tuh belum mulai sebenarnya, karena kita baru di inflection point. Jadi kita itu marketnya masih akan jauh bertumbuh lebih besar lagi. Ya, jadi Indonesia bakal tumbuh terus. Kenapa? Karena tapi ini nanti jadi materi bisnis. Saya skip aja. Intinya market akan makin besar. Nah, kalau COVID itu impact-nya gimana? Tadi kan kita udah bahas ya, COVID impact-nya sebenarnya bagus sekali untuk industri game. Karena malah sales game di mana-mana naik. Terus, ini saya skip. Nah, mungkin cerita tentang Agate, ini saya singkat aja. Jadi, kita ada 7 juta download di mobile. Kita ada sekitar 1 juta active user per bulannya. Karena kita ada model bisnis B2B juga, kita ada connect sama sekitar 110 partner. Ini mungkin yang paling membanggakan sih, karena dari kecil kan sangat ingin bikin game konsol ya. Jadi akhirnya kita menjadi perusahaan Indonesia pertama yang berhasil bikin game untuk konsol, yang ada kotaknya dan dijual ke luar negeri. Untuk PS4, Nintendo Switch, sama PC. Terus, ya skip. Nah, ini mulainya sih. Jadi waktu itu ini kami waktu muda. Jadi kita didirikan di 1 April 2009. Co-foundernya tadi seperti kata Kak Andi, ada banyak sekali, kita ada 18 co-founders. Mungkin ini agak melawan banyak masa startup yang biasanya co-founder 3 atau 2 gitu. Dan ini co-foundernya setengahnya itu orang teknis, setengahnya orang art. Jadi kita nggak ada orang bisnis. Di awal-awal kita banyak melakukan kesalahan bodoh lah. Jadi kayak kita patungan dapat $12.000 waktu itu, tapi mayoritas of the capital kita pakai buat sewa kantor yang keren. Karena kita ngerasa kalau punya bisnis itu kantornya harus keren, goblok banget dulu. Terus pas kita udah mulai jalanin bisnisnya, kita baru sadar tiap orang harus digaji kan. Jadi akhirnya kita cuma terima gaji waktu itu $50.000. Wow, $50.000 setiap Cukup bulan untuk, ya, Kak? Setiap bulannya. Cukup untuk 2 box mie instan. Kenapa? Selama berapa lama tuh 50.000 tadi gajinya? 2-3 bulan pertama doang kayaknya. Oh, 2-3 bulan. Oh, wow, lumayan tapi 2-3 bulan pertama kayak cuma dapat uang jajan setiap bulan. Bener. Bahkan Cukup untuk 2 box mie instan kayaknya. Oke. Dan waktu itu kita juga tadi ya, karena kita sadar bahwa kita cupu banget di bisnis, jadi akhirnya kita membuat keputusan kita jadi harus belajar lebih banyak, dan kita bikin kayak peraturan sendiri dia antara founder. Setiap founder tuh harus baca buku bisnis atau leadership atau non-fiction sebanyak 1 buku per minggu. Kalau misalnya nggak baca, itu bakal didenda 50.000. Anyway, ini kan background-nya rata-rata tech ya, engineer, IT gitu ya. Setengahnya tech, setengahnya art. Oh, setengahnya art. Bahkan nggak ada yang bisnis gitu ya. Manajemen bisnis itu awalnya nggak ada. Totally nggak ada. Makanya kita belajar dari buku. Oke. Dan terus ini satu lagi, kita sadar bahwa industri game itu kan kita compete sama global. Jadi the only way untuk kita bisa catching up adalah kita kerja lebih keras. Jadi waktu itu jam kerja kita tuh 90 jam per minggu. Kita even bangga banget sampai bikin kaos 90 jam per week gitu loh. Itu ekstrim. Jam kerja kita tuh jam 8 pagi sampai jam 11 malam, Senin sampai Sabtu. Cewek-cewek sama. Oke, mau nanya nih. Kalau Arif sendiri kan mungkin gue nggak tahu ya, lagi lu starting bisnis game ini udah kelihatan bahwa gila ya, duitnya gede banget. Mungkin belum, I don't know. Tapi maybe you should be drive by something, ya kan? Mau bikin game. Tapi tadi udah cerita kan bahwa ya wajar lah, dari kecil juga udah memang pengen bikin game gitu kan. Jadi mungkin itu adalah grown up childhood
cita-cita gitu yang grown up gitu ya, yang sampai tua dibawa gitu. Nah, tapi orang 17 ini apa motivasinya? Sama Ya. atau apa gitu? Padahal kan Yang pasti ada keraguan ya, ada keraguan. Perguruan tinggi negeri di Bandung, salah satu yang terbaik di Indonesia, kalau boleh dibilang gitu kan, lulusannya keluar kerja di bank atau kerja di mana, it will be pasti dapat posisi yang cukup bagus, gampang. Menjanjikan Ya, gitu ya, Pak ya. Nggak terlalu bukan sulit. digaji 50.000 ya? Iya, Of betul. course, pasti nggak, gitu. Even UMP Bandung waktu itu aja mungkin bisa jadi kayak 100 kali lipat kali ya. Belum sih, belum 100 Enggak lah, kali. belum. Tapi mungkin 50 kali lipat mah ada lah, ya Ada. kan? 2,5 juta gitu kan pasti dapat lah di waktu Dapat. itu, ya kan? 50 lipat. Apa nih? 17 orang sisanya apa yang dicari? Yang pasti sih setiap individu punya mimpinya masing-masing ya, dan mungkin punya pengalaman kehidupan dengan game masing-masing. Tapi sebenarnya ketika kita membuat Agate, ini udah bukan mimpi Arif lagi, tapi udah mimpinya atau mimpi each individual ya, tapi lebih ke mimpi satu kapal bernama Agate. Jadi akhirnya waktu itu bukan akhirnya sih, jadi pada awalnya yang waktu itu kita lakukan adalah kita dari awal udah mensepakati kapal Agate ini purpose-nya mau kemana. Dan memastikan setiap founder itu memang sepakat dengan purpose itu, regardless of dia punya personal belief. Ideally kalau align kan. Jadi yang pertama kita pastikan lebih ke situ sih. Jadi kita spend kayak waktu berapa hari di awal untuk diskusi itu doang. 17-17-nya gamer. Iya pasti. Pemain Itu sekarang game. 250 di kita harus gamer. Orang finance juga harus gamer. Kalau nggak nanti stres deh. Oh, wow. Oke. Boleh, silakan. Oke, sip. Dan tadi kita beruntung kita sekarang udah jadi perusahaan terbesar di Indonesia. Orangnya ada 250. Revenue base juga kita paling gede. Kita bisa kerjain 15 project paralel. Tapi ini saya skip aja lah. Nah, mungkin kalau nge-highlight dikit, bisnis kita ada apa aja sih? Ada 3. Kita bikin game buat konsol, ada bikin game buat mobile, sama bikin game buat bisnis. Jadi kayak bikin, tadi gamification, bikin training lebih menyenangkan, advertising lebih menyenangkan. Ini mungkin terakhir. Oops, sorry. Suaranya nggak ke bawah ya? Suaranya enggak. Bentar ya. Nah, ini contoh game-game kita. Ini game tentang Bali. Ini VR. VR itu contoh bahwa otak kita tuh sebenarnya nggak bisa bedain antara realita sama non realita, karena kan sangat bergantung sama panca indera kan. Jadi ketika panca inderanya direnggut, udah kayak The Matrix tuh. Hidupnya eternal kan. Ya walaupun Sorry. tahu ya itu tuh palsu kan, tapi tetap takut gitu ya. Karena panca inderanya udah ketipu kan. Ya walaupun dalam hati kan udah tahu ini game, ini palsu, nggak bener ada gitu kan. Betul. Itu biasanya kalau ada statement itu ada di per question, tahu dari mana kehidupan kita sekarang bukan palsu. Waduh. Udah OT. Ya. Oke. Mungkin saya nggak go through, ini salah satu produk kita yang tadi saya ceritain, yang kita bikin game untuk ceritanya jadi kepala sekolah di dunia fantasy. Jadi imagine kayak Harry Potter, kita jadi Dumbledore-nya. Ini bahkan gamenya akhirnya dibeli sama Pak Presiden kita. Saya skip aja lah game-gamenya langsung. Oh, ini ada game yang lucu sih, game untuk cewek. Jadi pada kapan ya, tahun lalu kita ada grand launch sebuah game judulnya Memories, specifically marketnya untuk cewek. Ini juga selama pandemi kemarin lucu sih. Jadi di bulan Maret minggu kedua itu biasanya apa ya? Ini let's say matrix, bukan, grafik penggunaan berdasarkan jam. Jadi biasanya jam 8 pagi itu rendah, 12 siang itu mulai naik, sore-sore turun lagi, malam naik lagi.
Biasanya gitu. Begitu pandemi mulai, semua pada kerja di rumah, semua pada sekolah di rumah, dari jam 8 pagi udah naik sampai jam 12 malam. Jadi Iya, WFH jadi bohong gitu ya. WFH iya, semua orang pada main. bohong main game. Nggak ada WFH gitu. Oke. Jadi sebenarnya bukan itu sih. Orang jadi lebih mudah multitasking dan mungkin atasannya tidak ngejudge lah. Kalau sambil kerja sambil main ya nggak apa-apa dong, asal kerjanya deliver kan. Iya. Ini game contohnya sih. Game sebenarnya game apa ya? Simulasi pacaran dan kita jadi cewek yang diperebutkan gitu loh. Ceritanya dia di apa ya? Didam sama pacarnya, terus pacarnya minta balik. Itu contoh-contoh adegan-adegan di game ya. Terus mungkin saya mau cerita sedikit tentang karir yang di game industri ya, biar bisa tanya jawab nanti. Oh ini satu lagi deh. Jadi kalau ngomongin gimana sih bikin game, Ya, itu pertanyaan yang mulai gimana? tadi pertanyaan ya, Ya, pertanyaan gimana itu nggak kebayang gitu. asik. Ini ada videonya nih harusnya. Nah jadi ini kantor lama kita sih, bukan yang terbaru yang ada di Sumarekon. Kita belum sempat bikin video karena baru pindah udah pandemi. Jadi pasti startnya dengan ide. Ide datangnya dari mana ya? Timnya ngobrol, diskusi, bahas ide. Banyaknya ngobrol sih. Dan kita juga, cara pakaiannya rada-rada aneh ya. Jadi, even sampai sekarang juga kayak gitu. Ada yang celana pendek ke kantor. It's okay. Karena kualitasnya tidak ditentukan oleh cara berpakaian. Oh mungkin tuh agak salah statementnya di dunia akademis, maafkan saya. Terus tadi itu cara bikin ide itu di game design. Terus biasanya kalau udah ada idenya mungkin mulai bikin karakter ya. Karakter mulai dari ilustrasi karakternya mau gimana. Ini pun biasanya tipenya banyak-banyak kayak ada yang 2D illustration, 2D pun juga ada banyak, ada yang raster kayak tadi atau ini vektor kita bilangnya. Habis itu karakternya harus dianimasiin. Animasiin karakter 2D sama karakter 3D juga beda. Gaya animasi kayak gini namanya raster animation, dia sprite by sprite. Ada juga yang animasinya kayak pakai tulang gitu digerakin walaupun 2D. Tapi sebenarnya yang penting intinya ngerjain orang sih di belakangnya, semuanya orang. Maksudnya hampir semua yang muncul di game pasti ada orang yang spesialis di belakangnya mengerjakan itu. Even yang ngedesain levelnya, yang ngetes game-nya udah bagus atau enggak, yang codingnya malah nggak ada ya. Termasuk marketingnya, promosinya. Sorry, ini videonya 2014. Zaman-zaman Nokia masih berjaya. Ya, kira-kira itu sih. Ada satu lagi tuh programming, saya nggak tahu di highlight atau nggak. Jadi yang coding. Padahal itu sebenarnya pekerjaan yang paling core. Kalau nggak ada yang programmingnya, nggak jadi satu kan. Semua yang dibuat tadi. Itu. Tapi berarti terus, kalau tadi ada yang desain segala macam, berarti nggak semua bikin game itu nggak semua anak IT ya berarti ya pastinya ya. Ini kira-kira struktur besarnya. Jadi yang IT itu biasanya di kanan atas, kelompok yang programming. Jadi orang-orang yang memang main pekerjaannya lebih ke bikin programnya. Itu pun juga udah ada spesialisasinya. Dan mungkin beberapa pekerjaan memang yang tadi Kak Andi bilang bahwa 10 tahun lalu nggak dipredik ada pekerjaan seperti itu. Terus ada art yang kiri bawah, ada desain. Desain background-nya malah lebih luas sih. Bisa penulis, bisa bahkan orang teater, orang product design. Kalau production lebih bisnis side, manajemen, project management. Ada audio juga yang dari musik. Apa di produksi game yang paling susah nyarinya? Karena aneh nih sekolahnya nggak ada gitu. Ya. Hampir semuanya susah sih. Oke. Jadi maksudnya the fact mau kita terusan rekrut berarti ya susah, belum puas lah. Apa yang maksudnya apa yang misalnya kalau marketing kan mungkin sekolah marketing ada gitu kan, ada promosi ya kan, atau misalnya membuat animasi gitu kan, mungkin apa beda nggak sama animasi bikin film? Mirip tapi beda karena kalau animasi film itu dia tidak memikirkan kompleksitas real time. Maksudnya kalau film itu kan
direkam dulu, baru tinggal di play kan. Kalau di game itu kan animasinya harus jalan sambil yang lainnya juga jalan. Jadi kalau animasinya terlalu kompleks Live, malah ya. berat. Misal PlayStation-nya nggak bisa jalanin atau Nintendo Switch-nya nggak kuat. Jadi jauh lebih kompleks sebenarnya industri animasi di industri game. Walaupun basicnya mirip. Oke. Berarti bisa dibilang mungkin yang tadi kan Kak Arif juga sempat singgung bahwa mungkin finance dan lain sebagainya pun harus suka game gitu ya. Berarti akan jauh lebih baik atau jauh lebih positif orang-orang yang sebenarnya dari awalnya emang udah suka game, baru punya skill yang mungkin nggak begitu ini untuk bisa masuk ke dalam Agate daripada yang dia skillnya tinggi tapi sebenarnya nggak suka game gitu ya Kak Arif ya? Betul, pasti. Itu contoh finance, misalnya kita dulu pernah ada orang finance yang jago banget, performa nggak ada masalah, tapi setahun dia resign. Pas kita tanya kenapa, dia bilang ya dia stres karena dia nggak bisa ngikutin obrolan sekitar. Oh gitu, jadi merasa terintimidasi gitu ya Kak? Ya, dan kasihan juga kan, jadi nggak bisa interact. Nyambung sama lingkungan ya. Benar. Nah. Jadi sejak itu kita akhirnya ada policy harus main game. Harus main game, ya. Nah, balik sebetulnya selain ini kan kalau dari sisi Agate adalah gaming industry as a producer gitu ya. Kalau Karif nih dari sisi Karif sebagai pelakunya, game industry ini menawarkan opportunity apa lagi sih sebenarnya? Oh. Kan sekarang kepikiran kan kalau sekarang kan yang paling gampang tuh adalah yang bikin game, yang jual game, yang main game kan, e-sport player kan sebenarnya. Benar. Sebenarnya e-sport itu juga baru kan. Jadi sebenarnya mungkin sebelum e-sport itu lebih ke content creator ya. Jadi behavior kita dalam menikmati game itu evolve. Jadi kalau dulu waktu kecil kita menikmati game itu dengan main sendirian. Terus tiba-tiba ada stick ada 2, kita bisa main bareng kan, main berdua. Tiba-tiba bisa online. Oh, mainnya bareng tapi online. Nah, sekarang itu udah mulai ada behavior di mana bahkan mungkin game itu nggak dinikmati dengan main, tapi nonton. Karena ada yang demand-nya nonton, ada yang jadi nge-create konten ya kan. Jadi dia main sambil cerita. Sambil cerita. Ada yang nontonin. Kayak Arab itu YouTuber kan awalnya game ya, kalau nggak salah. Betul, dari game ya. Kalau dia kan waktu itu ciri khasnya bahasa kan. Gaya bahasa dia sangat street bahasa lah. Kasar. Bahasa warnet. Bahasa warnet. Gratis sebetulnya game ini kan selain itu juga menimbulkan lain kayak media gitu ya. Misalnya perusahaan yang mengulas gamenya atau misalnya nonton tadi behavior nonton adalah kalau nggak salah ada YouTube channel yang memang menyiarkan langsung pertandingan MOBA ya atau e-sport banyak, gitu. Ya, e-sport. E-sport kan jadi tontonan. Media company. Ya. Ya kan media company tapi game gitu kan. Ya. Terus kalau sekarang udah nggak bentuknya company loh, banyak yang levelnya itu individual atau small team. Untuk bisa jadi content creator yang besar ya. Jadi let's say gini lah, mungkin kalau media company di Indonesia mungkin levelnya TV kan ya. Itu bahkan mungkin dari ribuan orang. Tapi mungkin kalau ngelihat dia punya viewership per bulan, di-compare sama tim dari US yang misalnya timnya cuma 10 people, 15 people, bisa sama loh. Viewership per bulan. Oke. Terus setahu gue juga kayak ada IO buat ngadain event game. Ya, buat ngadain pertandingan gitu ya. Itu in the last 2-3 years lah. 2-3 tahun terakhir baru rame ya. Jadi sebenarnya kalau ngelihat gini kan sebenarnya game itu sayang banget ya kalau kita cuma jadi market ya. Kalau kita cuma jadi player, kalau kita memang suka dengan game, let's explore another opportunity di bidang ini gitu. Kayaknya kalau pikiran gue ya, sebenarnya gitu. Mau bidang apapun kalau lu adalah konsumennya ya bukan berarti jelek ya jadi konsumen ya, tapi maksudnya ya akhirnya adalah kita nggak ngasih nilai tambah kan, baik itu ke diri kita karena kan kita yang consume kan, kita yang konsumsi kan. Padahal betul. Kan terpikirnya adalah addiction gitu kan, boros. Padahal kalau kita suka dengan bidang ini dan kita mau tekunin, banyak sih sebenarnya yang bisa kita kerjain kan. Bisa jadi content creator tadi Karif bilang gitu kan, content creator, bisa jadi produser ya kan. Intinya harus produktif begitu ya Kak ya. Ya produktif ya kan? Atau influencer kan, influencer kita juga di PLC pernah ngundang siapa kalau di Pau ya. Oh iya betul. Ya kan, Klau Pau nama bekennya. Itu mungkin kan Karif tahu. Iya, itu kan dia juga selebgram tapi influencer dia tapi profesional juga, Pak. Oh, profesional player juga ya? Gamers juga dia ya. Oh. Ya, itu. Oke, Ya. Kalau pertanyaan berikutnya nih. Tadi udah sebenarnya udah pernah ditanya sih, tapi pengen nanya lagi, pengen explore lagi. Expensive mistake di Agate apa sih lo?
Yang expensive mistake, Pak. Jadi mistake yang Pribadi ya berarti ya? ya pribadi. Mungkin kalau dulu di awal-awal, tapi apa ya, ini contoh mistake yang harus dijalanin dulu baru bisa ngerti gitu loh. Jadi di awal-awal kita waktu bikin game super ambisius. Akhirnya jadi kayak scope-nya terlalu besar, tapi masih terlalu pede ya, over pede, scope-nya terlalu besar, akhirnya kita udah kerjain setahun, bahkan game-nya nggak jadi. Targetnya 100% paling baru jadi less than 5%. Terlalu ambisius aja, tapi kan jadinya expensive karena kita udah buang waktu 1 tahun untuk sesuatu yang nggak kemana-mana. Tapi mungkin itu di awal-awal sih, tapi kalau dilihat ya, even setiap tahun perjalanan kita di Agate gitu, pasti selalu ada expensive mistake di tahun-tahun berikutnya gitu loh. Dan itu tuh jadi kayak ujian naik kelas buat kita. Jadi kalau kita udah pernah melakukan itu, endingnya jadi kedepannya jadi tahu sehingga tidak mengulangi itu. Kira-kira menjawab nggak ya? Soalnya saya susah cari konteks yang lumayan relevan ke konteks teman-teman sekarang sih. Nah, takutnya nanti jadi terlalu bisnis oriented. Sebagai gambaran aja sebenarnya gini, bikin game ini kalau untuk yang sederhana tuh semahal apa dan semurah apa sih kalau dalam konteksnya Agate? Dalam rupiah? Kalau dalam rupiah mungkin paling murah di 50 jutaan. 50 juta? Paling murah ya. Itu game simpel banget lah. Mungkin sekelas Flappy Bird mungkin. Gini, kalau ini saya bertanya sangat awam. Kalau mau bikin kue kan beli tepung tuh. Ya kan, tepung, bahan gitu. Kalau mau bisnis kue gitu kan, beli tepung, beli oven, beli apa. Nah, ini duit 50 juta tuh diapain kalau mau bikin game? Mostly buat bayar orang yang bikin game ya. Kan udah nggak dibayar 50.000 lagi. Jadi basically sebenarnya bikin game tuh gratis. Nggak ada bahan bakunya, hanya bayar orang. Cuma butuh tenaga, bener. Banyak, hanya bayar jasanya gitu ya Kak Arif. Memungkinkan nggak kalau kita kerjain sendiri? Sangat memungkinkan. Dan justru itu kan memang entry point-nya dunia teknologi in general ya. Karena apa ya, harga untuk membuat sebuah produk teknologi, itu sekarang harga untuk membuat sebuah produk kreatif, terutama yang berbasis teknologi, itu udah makin lama makin murah. Nggak cuma game. Even film, kalau dulu mungkin kalau mau bikin film, saya harus punya kamera lengkap, lighting. Sekarang mungkin handphone satu udah jadi, sama gyro. Ya kan? Nah, jadi... gimbal gitu ya? Jadi, kenapa? Gyro gimbal. Benar, gimbalnya. Jadi, apa ya, teknologi ini sekarang mendemokratisasi akses opportunity kepada kita semua untuk pertama belajar. Dan yang kedua itu punya tools untuk bisa bikinnya. Jadi memang sangat, kalau kita mau sukses di dunia sekarang ya tinggal tergantung kita doang sih sebenarnya. Niat belajar atau enggak, ya niat bikin atau enggak. Sebagai gambaran, saya dulu belajar bikin game itu udah dari SMP. Udah mulai belajar coding online. Pakai materi dari US. Main utamanya adalah coding ya Kak ya? Untuk bisa bikin game. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Tegar nih. Tegar tadi ada bertanya juga, apa sih yang harus kita siapin kalau kita mau bikin game, bagian tersulitnya apa? Berarti main utama yang harus kita punya, atau skill yang kita harus punya, kalau kita mau bikin game sendiri, itu kita harus ngerti coding dan lain sebagainya gitu ya, Kak Arif? Coding salah satunya, tapi memang coding itu integral part gitu loh. Kayak kalau nggak coding ya game-nya nggak ada jadi, cuma gambarnya doang kan. Tapi game itu mau gimana juga, it's a team effort. Jadi nggak bisa cuma codingnya doang, tapi nggak ada gambarnya. Atau misalnya coding doang ada gambar, tapi nggak ada ide gamenya. Sehingga orang mainnya juga nggak seru kan. Jadi boring jadinya ya. Benar, basically it's team effort. Tapi ada nggak sih satu orang yang dia prodigy banget bisa melakukan semuanya? Ada aja. Nah, kita ada satu anak di Agate, kenapa? Pertanyaan selanjutnya adalah, memungkinkan nggak misalnya jadi sendiri gitu, jadi ada anak tech satu, anak IT, terus join sama mahasiswa misalnya dari bisnis gitu, ya udah berdua aja bikin studio kecil-kecilan gitu. Memungkinkan sekali. Possible nggak sih di Indo? Possible sih, possible aja. Cuma tadi ada risk factor-nya kan ya. Karena jadi ada pembelajaran yang cuma bisa dipelajari dengan trial and error. Which is biasanya industry specific knowledge. Karena biasanya kan di dunia akademi sangat susah untuk bisa provide the industry specific knowledge. Jadi the only way buat kita bisa mendapatkan itu adalah kita nyemplung dan belajar. Ada cara yang lebih murah untuk bisa mempelajari itu tanpa perlu bayar cost mahalnya. Caranya adalah kerja dulu di company yang udah ada. Otomatis dapat industry specific knowledge-nya dibayar lagi kan. Setelah itu mungkin setelah 2-3 tahun keluar bikin sendiri, resikonya jauh lebih rendah. Tapi intinya kalau kita berdua kan ada resiko terbesarnya adalah kalau tadi umur, resiko terbesar umur. Iya kan, waktu kan sebenarnya. Karena nggak ada apa material yang baku awal gitu, nggak ada kan sebenarnya. Iya, tapi bisa diukur secara material kan. Hitungannya opportunity cost. Opportunity cost, ya. Ya opportunity cost ya betul. Opportunity cost teman-teman. Jadi gambarannya adalah bukan benar-benar
kerugian yang teman-teman punya uang 100.000 nih, terus tiba-tiba 100.000-nya jadi berkurang gitu, jadi 80.000 gitu, bukan gitu. Tapi karena kita melakukan pekerjaan ini, sehingga kita kehilangan kesempatan untuk menghasilkan yang lebih. Misalnya karena kita bisa kerja gitu, misalnya ke tempat lain 100.000 ini bisa jadi nambah jadi 300.000. Nah, karena teman-teman nggak lakukan itu, sehingga teman-teman ada kerugian 200.000. Itu opportunity cost. Bukan bener-bener hilang 200.000-nya. Jadi rugi umur lah, kalau bahasa orang tua, bahasa ini rugi umur gitu. Ibaratnya udah capek-capek 2 tahun, 3 tahun gitu ya, tapi nggak ngasilin apa-apa gitu. Bukan bener-bener rugi seperti itu ya. Ya, Oke. mungkin nambahin double down biar opportunity cost-nya lebih jelas ke teman-teman. Waktu di Agate kan di awal kita digaji 50.000 kan. Dan itu gajinya tetap naik over the next 3 years. Tapi kita selalu ngitung kayak tadi kan Kak Andi ada bilang kita lulusan sebuah universitas yang lumayan luas negeri. Itu tuh ada set of expectation dari orang tua lah. Ya kan? Jadi artinya kita harus selalu bisa justify. Let's say gini. Seandainya saya get back setelah saya 3 tahun di Agate ya. Seandainya saya get back di masa sebelum saya masuk memutuskan untuk memulai Agate dan saya memutuskan untuk kerja. Dan lalu saya diterima di perusahaan yang dulu tuh yang gaji gede itu tambang. Tambang itu mungkin dulu kayak baru masuk udah bisa gaji puluhan juta. Saya tinggal hitung aja, kalau saya digaji puluhan juta kali 36 bulan, saya itu harusnya punya aset segini kan. Sekarang udah Dengan punya life duit cost. segini gitu kan. Nah, jadi 3 tahun itu harus lebih gede dari itu, karena kalau nggak berarti kita gagal membangun company-nya. At least walaupun bentuknya bukan aset liquid, walaupun dia aset tidak liquid, tetap harus lebih gede. Karena kalau nggak berarti ngapain membangun company kan. Kecuali memang udah ada conscious decision bahwa nggak apa-apa, saya memang financially bukan jadi, tujuan utamanya bukan memaximize financial output, tapi memang memaximize misalnya impact output atau social output, itu kan macam-macam ya, goals hidup teman-teman. Tapi harus dihitung sih, karena kalau nggak dihitung kita nggak bisa measure kan, kita ada di mana. Oke, kalau di Indo sebenarnya gambaran Kak Arif nih, gimana? Indo ini apakah bisa jadi produsen? Ada apa potensinya menjadi produsen, menjadi market? Of course, kalau market karena kita Market udah kejadian. demografi kita sangat besar gitu kan, of course gitu kan. Kayaknya nggak cuma produk game deh. Kayaknya Betul. semua produk di dunia pasti akan pengen banget Indonesia itu marketnya, karena ya kita middle class-nya growing up, walaupun beda ya sama US growing up-nya gitu ya. 200 juta lebih penduduknya. Betul. Gitu kan. Pasti market lah. Nah, tapi as a produsen bukan cuman produsennya bukan cuman yang bikin ya, tapi kita ada di apa ya bahasa gampangnya, di value chain-nya gitu, di dalam industrinya lah, di dalam industrinya. Kita bisa partisipasi jadi orang yang dapat duit, ibaratnya gitu. Pakai bahasa gampangnya gitu. Nah, itu how? Sangat mungkin ya, apalagi dengan contoh ya, sekarang kalau dalam 3 tahun terakhir gitu, udah mulai ada YouTuber terkenal yang sukses gara-gara main game tiap hari kan. Itu aja ada contoh yang mereka bahkan walaupun Indonesia cuma sebagai market aja, mereka bisa menemukan value untuk bisa bring impact dan akhirnya mereka juga sukses financially gara-gara itu. Jadi, those opportunity akan selalu ada. Cuma kalau buat kami di Agate kan belief kita mau jadi produsennya kan. Jadi kita pilih bet yang paling ekstrim sebenarnya. Karena kalau mau dilihat kayak generally Indonesia tuh sebenarnya produk apa sih produk Indonesia yang bisa jadi raja di dunia? Paling cuma mie instan kan. Sisanya nggak ada. Kita tuh selalu kalah di semua bidang. Jadi memang kalau saya di internal, apalagi ngomong ke investor-investor kita, memang kita dari awal, kita adalah kayak, ibaratnya kayak pemain bola. Kita pemain bola yang pengen mejeng di World Cup. Susahnya sesusah itu. Tapi ya harus dilakukan kan. Jadi the fact bahwa kita masih ada the fact bahwa kita masih mencoba melakukan ini, berarti kita masih believe ada harapan. Mungkin itu jawaban diplomatis sekali. Tapi memang susah sih. Jadi saya nggak mau nge-sugarcoat bahwa ini gampang, susah sekali. Oke, kalau itu sebagai company kan. Tapi kalau sebagai talent, how? Kalau sebagai talent sih konsepnya simpel ya. Kalau sebagai talent bahkan oke, pertama ada 2 aspek. Talent yang spesifik industri. Misalnya talent spesifik untuk industri game. Selama industrinya masih naik, pasti aman untuk menginvest capability kita ke situ. Karena industrinya naik kan. Selama industrinya naik, pasti kebutuhan akan talentnya naik terus. Regardless of itu perusahaan Indonesia, perusahaan asing, pasti naik. Yang kedua, karena industri game ini saking susahnya, tadi kebutuhannya itu sangat ekstrim. Kalau teman-teman membangun capability teknis yang ada di game, contoh misalnya programmer game berhenti kerja dari perusahaan game, itu pasti malah dicariin di mana-mana. Karena dia bikin game aja bisa, bener. Karena apalagi yang lain. Game gitu ya. Betul. Nah, jadi artinya pesannya adalah kalau kita menginvest diri kita untuk membangun, mengasah suatu skill yang memang kita senangi,
hopefully ada demand ya di market sebenarnya, dan kita bisa jadi paling jago, udah pasti aman sih kalau masalah apa ya, pekerjaan. Talentnya aman ya. Ya, jadi intinya adalah sebenarnya game itu ya gimana nih? Saya juga mau sedikit balik ke ini. Game addiction and something bad habit. How you address this statement? Hmm, It really depends ya, karena kan impact dari sebuah produk itu bisa sangat berbeda tergantung bagaimana cara orang menggunakan dan bagaimana mindset orang dalam menggunakan itu. Even saya minum air aja gitu kan, kalau saya minum kebanyakan saya bisa mati kan. Tapi kalau saya nggak minum saya juga mati gitu. Contohnya ekstrim banget sih. Tapi sama dengan produk entertainment lah. Tubuh kita itu membutuhkan dopamin dalam jumlah tertentu supaya kita nggak stres. Terlalu banyak stres jadi depresi. Depresi jadi mental health terganggu. Jadi ada kebutuhan untuk memproduksi dopamin. Tapi tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol diri dalam mengkonsumsi sesuatu juga salah kan. Tapi itu masalahnya bukan produk yang dikonsumsinya. Atau mungkin gini deh, contoh, karena saya mau highlight mungkin sisi positif ya. Saya selalu ambil contohnya gini. Waktu kecil, waktu SD misalnya, saya lebih suka bikin PR daripada, saya lebih suka main game daripada bikin PR. Padahal, main game sama bikin PR itu mirip. Ada tantangannya lah. Ada yang harus dijawab kan. Ada rewardnya kalau berhasil, ya kan. Ada hukumannya juga kalau gagal. Bedanya apa? Kalau saya coba highlight ya, waktu saya SD, kalau saya nggak bikin PR, saya dimarahin di sekolah. Di rumah dimarahin. Saya bikin pertama kali, nggak mungkin nilainya bagus dong. Let's say dapat 60. Pasti gurunya bakal tulis kayak 60, belajar lagi, tanda seru. Oke, si anak belajar lagi. Karena dia masih polos kan. Dia belajar lagi, dapat 100. Pengalaman saya dulu sih, 100 itu kecil banget. Pakai pulpen biru, 100. Kayak itu udah minimal expectation tuh harus 100. Di rumah, tergantung orang tua, mungkin dipuji, mungkin nggak. Bayangin anak ini tiba-tiba ketemu dunia game. Masuk game petualangan, begitu masuk, ketemu kakek-kakek, dia bilang, wah kamu punya aura penyelamat bangsa. Si anak itu langsung ngerasa berguna loh. Penyelamat bangsa loh tiba-tiba. Dia yang sebuah satu kok di diri sekolahnya, tiba-tiba jadi penyelamat bangsa kan. Oh yaudah mendingan coba lihat di game. Ketemu monster, dilawan-lawan, menang, langsung dapat hadiah. Ada positive feedback setiap kali aksi yang dilakukan. Instan lagi. Instan, bener. Yeah. Jadi kan kayak mendingan dia, bahkan lagi ulangan di sekolah juga, dia mikirin gimana lawan bos di rumah kan. Karena dia ngerasa bahwa effortnya dia apresiasi, dia punya apa ya, value dia sebagai individu sangat dihargai dalam sebuah game. Jadi sangat wajar dong orang akan memilih game. Tapi kan artinya yang salah itu adalah dunia nyata kita. Kenapa kita berinteraksi dengan cara seperti itu? Kalau dia game over, coba lagi kan try again lagi gitu. Oh iya benar. Semangat kan langsung try again. Bisa jadi kan kayak, udah hopeless gitu kan. Kalau game tuh disemangatin gitu sama si gamenya kan. Try again gitu kan. Makanya rata-rata gamer biasanya lebih pantang menyerah kan. Resisten. Oke. Nah, oke. Tadi bicara soal expensive mistake, Rif. Ya. Kalau achievement, apa nih? Achievement yang, sekarang Agate udah 200 orang, secara financial udah jauh lebih promising, tadi makanya Arif juga bilang bahwa udah nggak ingat kapan dulu orang tua pernah marah atau enggak, karena yang tadi analogi yang pertama gue cerita kan, lagi kecil kita tanya main bola terus, mau jadi apa lu? Ternyata udah sukses, nggak mungkin mempertanyakan itu lagi gitu kan. Iya betul. Tapi achievement kalau dari lu, achievement Agate, achievement secara pribadi as a game producer gitu, apa yang paling remarkable buat lo? Jadi waktu Agate didirikan di 1 April 2009 itu, founder-founder pada ngumpul dan kita bikin kayak deklarasi target 1 dekade. Ada 3 target. Yang pertama itu adalah, teman saya ngomong gini, dia ngebayangin 10 tahun lagi ada seorang anak di Papua tersenyum lihat layar TV-nya dan di TV-nya ada logo Agate. Nah, itu akhirnya kita udah capai di tahun 2018. Di game kita itu udah sampai Papua, udah sampai Aceh pelosok gitu lah. Jadi bukan kota loh bahkan, di pelosok. Dan itu tuh bener kayak ada anak kecil yang sampai pecahin celengan beli game kita. Dan dia tulis surat gitu, dia saking bahagia itu di videoin sama ibunya. Senang banget lah. Jadi akhirnya kayak game kita tuh bisa menyentuh berbagai aspek masyarakat dan dia bahkan enjoy consume game kita. Satu. Yang kedua, karena dari kecil kita main game konsol, impiannya adalah kita pengen ke toko game di luar sih mostly. Karena di Indonesia juga udah tercapai sih. Kita lihat ada game kita di toko game. Yang box tadi, yang PS4. Itu udah tercapai juga. Itu 2018 akhir capainya. Jadi menariknya adalah reward-nya justru bukan financial ya, tapi justru kalau yang Papua itu adalah how your product bisa dipakai lebih merata gitu. Everybody bisa pakai dan achievement-nya sebenarnya sangat personal. Personal ya betul Kak.
soal yang ada toko konsol, karena kita buat orang yang hidup di masa konsol, kita tahu bagaimana kerennya main Betul. konsol itu gitu kan. Iya. Betul. Kayaknya kalau di generasi 90-an gitu ya, salah satu reward untuk sekolahan itu ranking dulu nanti dibeli PS gitu kan. Udah. Betul. Sama aja dia bilang nggak mungkin mah gitu kan. Oke, Ya, ya. ada pertanyaan lagi dari Steven nih. Halo, saya game developer personal. Saya sudah mempublish 4 game. Saya desainer game. Oh, ini personal nih. Berarti dia perorangan ya udah. Perorangan. Wow. Saya desainer game, biasa bekerja dengan programmer freelance. Selama saya bekerja di dunia game, saya selalu kesulitan di bagian publishing and marketing. Apa perusahaan sekelas Agatha yang mau menerima kerjasama dengan game desainer luar? Pernah nggak dengan game desainer luar? Jadi atau lu bikin sendiri private label, terus lu jual, atau lu ada kerjasama yang cuma publish gitu? Jadi ada yang game kita dipublish sama orang lain, ada juga kita menjadi publisher untuk game orang lain. Dua-duanya ada. Oke, boleh cerita nggak kalau publisher ini buat yang lain gitu? Mungkin publisher tuh kerjaannya kayak gimana sih bedanya? Oke. Kalau di value chain game development tuh ada yang biasanya namanya developer, pengembang game. Jadi yang bikin gamenya sampai jadi, mungkin paling gampang GPS lah, sampai udah jadi kasetnya. Publisher itu adalah orang yang memastikan bahwa kaset itu terdistribusi di toko-toko dan gamersnya tahu bahwa ada kaset itu, tahu launchnya kapan, bisa beli di mana. Jadi yang mempromosikannya, Jadi collecting lebih cash-nya. game ya, lebih marketing game. Iya. Jadi there's nothing to do, dia itu bisa coding game, nothing to do, dia bisa bikin game ya. Yang penting dia ngerti marketnya kan, sebenarnya kan. Iya. Oke, jadi gimana tadi, sorry? Jadi ada dua itu, dan kalau Agate kita pernah bekerja sama dengan publisher luar misalnya, atau kita juga mempublish game dari developer lain. Mungkin kalau ini pertanyaan spesifik, apakah Agate mau publish game dari luar, jawabannya kita terbuka banget sih. Tapi tadi, biasanya proses pemilihan gamenya lumayan panjang lah biasanya. Jadi tergantung tipe gamenya, apakah cocok dengan game yang biasa kita publish. Oke. Oke, Pak. Ya. Oke. Sekarang kita mau masuk ke segmen yang senang-senang nih, Kak Andi. Ya. Oke, sebelum senang-senang, Kak Andi ada mau ditanya lagi nggak? Ada yang masih penasaran mau ditanyakan nggak, Kak? Nanti belakangan. Oh, belakangan. Masih banyak ya? Waktu kita masih panjang. Oke, nah buat teman-teman ya, tadi selain Steven dan Tegar, ya, kalau masih ada yang mau nanya, boleh langsung chat aja di sini, ya, atau nanti kita akan ada sesi tanya-jawab juga buat teman-teman yang mau nanya, ya, nanti bisa langsung nyalakan mikrofonnya, langsung bertanya. Nah, tenang, semua yang nanya dan pertanyaannya kita jawab akan dapat hadiah menarik dari Pradita University nanti di akhir. Ya, jadi tetap bertahan sampai akhir. Nah, oke. Kak Arif, ini kita ada pertanyaan-pertanyaan lucu-lucuan nih, Kak. Jadi, Kak Arif harus jawab cepat nih mengenai dua pilihan yang udah yang akan saya tanyakan atau yang akan Kak Arif pilih, gitu ya, Kak ya. Kita mulai, Menjawabnya Kak, ya? dengan personal preference yang mana gitu ya, terlepas Ya. alasannya apapun. Boleh dikomenin juga. Ya, boleh. Oke, yang pertama, konsol atau mobile game? Waduh, dua-duanya nih. Kalau dari sisi waktu yang di-spend untuk main, malah mungkin sekarang kebanyakan mobile. Oke, mobile game. Oke, mungkin Kenapa? ada alasannya ya. Kenapa mobile game? Kenapa nggak konsol? Karena konsol itu kan mode mainnya itu beda. Jadi kalau konsol itu biasanya kita baru bisa dapat meaningful moment pas main kalau kita udah slotin waktu 1-2 jam. Jadi artinya kan dalam kehidupan kita kalau udah mulai susah mencari waktu itu tuh paling bisa mainnya di weekend kan. Setelah weekend, oke, saya komit dari jam 3 sampai jam 6 mau main konsol. Kalau dulu waktu kecil kan pulang sekolah main konsol sampai malam kan. Kalau sekarang dengan ada activity udah nggak bisa kan. Nah, tapi kalau mobile itu kan komitmen session time-nya tuh pendek banget. Lagi di kamar mandi, lagi itu selama 10 menit misalnya kan bisa main game gitu. Nah, jadi session time-nya itu jauh lebih pendek sehingga bisa dilakukan kapanpun. Sehingga kalau di kolektif total menit yang diinvest dalam waktu per minggu, di-compare pasti lebih gede mobile. Oke, mobile berarti, mobile game. Oke, selanjutnya, Kak, pro player atau game creator? Oh, game creator kan jelas pilihan yang dipilih sekarang. Oke, game Nah, sebenarnya ada alasan lucunya sih, karena udah nggak mampu jadi pro player. Dulu saya ikut kompetisi Dota, kalah, dibantai. Oh, Padahal udah latihan itu, mati-matian. pakai joki nggak? Enggak ya? Oh, enggak. Kan pro biasanya langsung hadap-hadapan kan, nggak mungkin pakai joki. Tapi berarti sempat coba ya pro player ya. Jadi Nah, jago. waktu kuliah. Maksudnya main gamenya jago gitu kan? Jago dong. Sampai sekarang masih narsis kalau dibilang jago. Tapi kalau di pro skin kalah. Apalagi dengan kita udah di atas umur 25, udah refleks turun ya.
Oh, sampai segitunya ya? Oh iya, ngaruh. Jadi biasanya emang umur pro player di game itu 30 udah maksimal banget. Jadi emang karir yang pendek, makanya gajinya gede banget kan. Karena dia nggak membangun skill lain di dalam hidupnya yang bisa menyokong hidup dia 30 ke atas. Jadi aset yang dia harus tahan. Mirip Oke. atlet bola lah. Mirip atlet. Malah lebih pendek dong. Kalau 25 lebih pendek. Atlet bola itu 30 8 masih. ya. Zlatan Ibrahimovic masih jago, bro. Benar. Oke, kita lanjut, Kak. Electronic atau Tencent? Oke. Buat yang nggak tahu, Electronic Arts itu kalau teman-teman main game FIFA, The Sims, apalagi bro? Pokoknya game-game olahraga rata-rata Battlefield, Electronic Arts. Battlefield itu Electronic Arts. Kalau Star Tencent Wars. itu banyaknya mobile nih, saya banyak nggak tahu. Tencent banyak yang mobile sama game online PC. Kalau AOV ya, Tencent. AOV itu Tencent. Waduh, susah ini. Kalau dulu atau awal Gate kita sangat lumayan memakai benchmark EA. Karena kan EA itu kayak company yang kita bisa lihat lah. Karena emang publikasi ada di mana-mana dan publik apa ya, kayak riset-riset tentang bagaimana mengelola company itu juga ada di mana-mana. Tencent itu kan perusahaan China sebenarnya. Jadi informasi yang kita bisa dapatkan itu kecil karena kita nggak tahu. Jadi susah untuk kita bisa tahu apakah kita relate atau enggak. Tapi mau gimana juga sekarang Tencent adalah perusahaan terbesar di game. Jadi dan besar ini dalam skala yang hampir tidak bisa dikejar. Ekstrim sekali. Mereka itu udah $20 billion revenue per tahun. Game only. Jadi monster lah. Tapi ya mereka monster sekali sih. Karena gamenya atau karena dia juga kan sebenarnya punya fintech gitu ya? Starting dari game. Jadi waktu sebelum dia punya fintech sukses, dia punya 80% revenue-nya mereka itu dari games. Iya. Ya, jadi teman-teman bisa dibayangkan sebenarnya kalau teman-teman cuma jadi player, sayang banget. Salah satu orang paling kaya, salah satu atau paling kaya. Orang paling kaya sekarang. Jadi pernah jadi orang paling kaya, ya orang paling kaya di China. Sebuah negara yang ekonomi sangat good, sebuah negara yang sebenarnya sosialis gitu ya, menjadi orang kaya di situ sebenarnya agak susah harusnya gitu kan. Sebenarnya usahanya game. Itu kan dahsyat ya berarti ya sebenarnya ya. Jadi game ini tuh sebenarnya something kalau kita lihat angle-nya it's a big opportunity lah. Sayang banget kalau kita cuman jadi market itu aja gitu. Oke, next. Di posisi sekarang business skill atau programming skill? Wah. Kalau yang actively terus dibangun mungkin bisnis ya. Mungkin sekarang programming lebih ke hobi. Jadi, tapi masih ngikutin kayak perkembangan tren-tren di technical masih ngikutin. Meeting sama tim teknis masih nyambung. Tapi lebih bisnis sekarang. Ini pertanyaan terakhir. Ingat ini sekolah dan titik gitu ya. Formal education. Tadi keputus pertanyaan terakhir. Oh. Formal education atau learning by doing? Wah. Nggak bisa, itu harus dua-duanya jalan. Jadi mungkin bukan formal education ya, tapi kita dalam melakukan sesuatu, kita harus tahu teorinya dan memahami bagaimana cara prakteknya. Dan itu nyambung gitu loh. Jadi kayak nggak bisa. Kalau kita cuma belajar prakteknya doang, kita tidak bisa memetakan teorinya, kita nggak bisa replicate the success. Atau kita nggak bisa transfer the knowledge. Tahu teorinya doang tanpa tahu bagaimana cara mempraktekannya atau nggak punya pengalaman mempraktekannya. Ya? Iya, jadi nggak bisa jadi book smart kan. Jadi kita orang lain cuma teorinya doang gitu. Ini sama yang saya terkait dengan kalau kita pergi ke proyek bangunan, mandor atau proyek bangunan itu pintar banget bangun rumah. Dia udah ratusan kali bangun rumah. Tapi apakah dengan menjadi tukang bangunan itu berarti nggak perlu kuliah arsitek? Enggak gitu kan sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya selalu kita bilang di Pradita juga kan karena kita tadi cerita soal Enterprise University, kita itu juga kan berpikirnya adalah bahwa kalau kuliah aja, tapi konvensional kuliah, you won't go anywhere gitu. Kayak
ya udah teori aja gitu. Di buku ngomong apa, contoh kasusnya di buku gitu. Nanti pas lihat kondisi nyatanya, beda gitu kan. Tapi kalau nggak kuliah, juga yang tadi Arif cerita gitu, kita di sukses gitu kan. Kita juga bahkan nggak tahu kenapa kita sukses gitu kan. Dan Betul. sebenarnya cost of failure-nya terlalu mahal kan, dulu Ya. segala macam gitu. Jadi makanya kenapa inisiatif di kampus, karena sebetulnya kita gemes, harusnya formal education ini sama practical education tuh ketemu gitu. Jadi itu yang setuju banget sih sama Arif. Oke, Geo ada pertanyaan lagi? Oke, dari saya sih cukup nih, Kak Andi. Kayaknya kita harus Oke, ada satu pertanyaan berpisah nih, tapi hal yang dari paling Kak menyedihkan. Tapi Iwo, ada Kak beberapa Iwo. pertanyaan lagi sini di akhir Ada beberapa sebelum. pertanyaan Oh lagi iya, sih. Ada iya. satu. Halo Kak, saya mau nanya, game yang itu game seperti apa? Tadi game Halo, tadi pertanyaannya ada. gimana? Oke, game yang didik itu seperti apa ya? Game yang dibikin oleh Agate maksudnya. Bukan, game yang mendidik itu mungkin saya mungkin mau tambahin lagi dari Kak Bimo, Oh, interpretasi yang maksud adalah game yang mendidik itu game yang seperti apa? Wah itu it's a definition play ya sebenarnya karena it really depends on apa arti dari kata mendidik kan. Karena kalau saya menambah sebuah knowledge, misalnya saya contoh misalnya saya kemarin main game Hades gitu yang mempelajari konsep surga nerakanya Yunani gitu kan. Ya saya jadi nambah knowledge kan, mendidik kan sebenarnya. Tapi apakah itu relevan dengan kerjaan saya sehari? Mungkin tidak gitu kan. Tapi apakah dengan pokoknya anything selama knowledge saya nambah plus 1 itu saya terdidik, ya baik lagi tergantung definisi sih. Tapi hampir semua game pasti intentnya punya meaning lah. Hampir nggak mungkin ada game yang dibuat dengan tanpa meaning, karena kalau tanpa meaning pasti nggak akan sukses karena orangnya nggak ada value yang dipegang gitu loh. Jadi pasti generally semua game hampir mendidik lah. Contoh Tetris lah. Nah. Oh ya, sorry. Ya. Kayaknya agak putus-putus. Nggak apa-apa, silakan. Oh, Tetris dulu, Tetris. Putus, ya. Silakan, dulu ada game buat Tetris gitu kan, yang main doang. Terus kalau misalnya kita performanya jelek, dimaki-maki gitu loh, kayak bego lu. Atau nggak ada game Tetris kayak gitu? Tahu. Nah, jadi dibilang bego lo gitu, tapi kalau misalnya kita oke, dibilang pinter juga ya gitu. Nah, even game sesimpel itu ngajarinnya kan sesimpel kalau kita game over, kita nggak boleh menyerah kan, retry, pencet yes lagi. Apakah itu mendidik atau enggak ya tergantung kan. Ya. Tergantung si saya sedikit karena itu rewind, lebih ya subjektif sih. Saya sedikit rewind yang tadi Kak Arif jelasin, mungkin Kak Arif jelasin. Jadi game ini juga tadi Kak Arif sempat ceritain juga ya bahwa game ini ada yang serious game. Yang mana sebenarnya serious ini belajar sesuatu yang bahkan di luar yang kayak Halo, Kak Andi, kayaknya Kak. Halo Kak. Agak putus. Iya. Dari tadi sih, coba mungkin. Masih? Halo, bisa dites dulu? Ya, tes. Masih? Lebih Masih baik betul, sih, tapi masih sedikit Kak, mungkin. Oke, saya coba pelan-pelan ya. Ya, silakan. Ya, jadi ada series game di mana series ini juga ngelatih orang di bidang-bidang yang sangat sophistication gitu ya. Tadi ada yang buat medical, ada yang buat military, untuk aviation, penerbangan, flight simulator. Bahkan perusahaannya Kak Arif ini juga menggunakan game untuk corporate untuk training karyawannya. Berarti kalau mungkin dong misalnya corporate ini minta dibikin game, kalau game ini karena di karyawan cuma buat seneng gitu kan. Justru kan kita harus percaya bahwa dunia pendidikan itu semua pembelajaran yang dibalut dengan fun itu harusnya lebih bisa diterima dibanding kita belajar sesuatu tapi
diancam-ancam gitu loh, katanya gitu. Kalau Arif mau tambahin nggak soal Agree. serious game? Agree kok, agree. Mungkin tadi kayaknya ya di kepala saya arti kata belajar sama arti kata mendidik itu kayaknya beda banget. Jadi saya pakai belajar lah ya. Pendidikan Apakah game itu filosofis ada gitu ya. pembelajarannya? Kenapa? Didiknya kalau di Ya didik kepala lu office gitu kan. pendidikan ya. Jadi kalau belajar ya memang tadi seperti yang Kak Andi bilang bahwa pembelajaran itu kan sebenarnya menyampaikan sebuah materi supaya orang bisa mengerti materinya kan. Kalau itu dibungkus dengan elemen yang ada di game misalnya setiap kali mempelajari satu materi kecil kita mendapatkan positive feedback. Itu udah dari setnya tuh bahkan di India. Jadi tapi jadi panjang sih. Tapi intinya sangat berpengaruh. Itu bahkan sampai membuat anak kelas 5 SD hanya dengan dikasih konsen positive feedback dalam waktu 3 bulan dia bisa belajar mikrobiologi S2. Mikrobiologi S2. Dua, benar. Positive feedback-nya apa? Ditaruh nenek-nenek selama dia belajar. Terus nenek tinggal bilang tiap hari, Susi kamu hebat sekali hari ini ya, Budi kamu pintar. Udah gitu dong si nenek tugasnya. Dia belajar dari komputer. Ada kontrol grupnya, belajar sendiri di komputer, nggak ada nenek-neneknya. Yang ada nenek-neneknya, semua kelar studinya. Wah, dahsyat juga ya Ya, sebenarnya. ini the power of positive feedback kan sebenarnya. Ya, the positive feedback and apa ya, kayak fun gitu ya. Perasaan nggak takut gitu. Iya kan. Dan kayaknya kalau kita main game kita mati atau di dalam game kita kalah, kita nggak setakut itu gitu. Kalau kita di dunia kerja atau dunia nyata kan kalau kita training itu salah gitu. Wah mati nih karir gua atau cilaka gitu kita jelek. Ya, kayak nggak bisa keulang gitu ya Kak ya. Kayak nggak bisa keulang waktunya. Kalau kan kalah yang ulang lagi udah di-save gitu kan. Artinya kan kalau gitu dunia nyata lebih tidak menyenangkan dari game dong. Jadi semakin banyak orang terjebak di dunia game lebih bagus dong. Gak. Ya, game dan dunia nyata ya sebenarnya kita nggak bisa bilang bahwa game itu nggak nyata gitu kan. But it's integral di real life lah sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kesimpulan saya sih dari obrolan ini kita jangan dikotomiin bahwa dunia game dengan dunia nyata is a different gitu. Justru game is playing part to enhance your life gitu kan. Baik itu secara attitude maupun mudah-mudahan bisa jadi pekerjaan. Saya sih sangat berharap karena materi kita hari ini adalah tentang the future of job. Mudah-mudahan teman-teman dalam in the 5 or 3 years gitu ya, kalau teman-teman masih SMA mungkin 5 years lagi taking part lah. Ini ada opportunity di industri game. Nggak harus selalu jadi pro player, nggak harus selalu jadi producer, bisa jadi media, bisa jadi reviewer, bisa jadi publisher, tadi Kak Arif bilang, bisa jadi IO bahkan, tapi IO-nya khusus di game event gitu ya. Itu banyak banget yang bisa dikerjain. Karena tadi Kak Arif kita kalau saya wrap up, terakhir nih kita udah mau habis, katanya Kak Geo ya. Industri ini growing up, bahkan ngelewatin conventional entertainment. So, kalau kita terus merasa ini sesuatu yang ngabisin waktu, atau sesuatu yang cuma hobi, will be miss this opportunity gitu. Ya, betul. Oke, pertanyaan terakhir The Ultimate. Pertanyaan terakhir, biar saya yang nanya Kak ya. Silakan. Oke. Nah, nih Kak Arif, sebelum kita berpisah pertanyaan terakhir nih Kak. Jika bisa kembali ke masa lalu nih Kak, terutama masa-masa SMA gitu ya. Nah, apa sih yang Kak Arif mau ngomong ke diri Kak Arif? Atau apa sih yang Kak Arif pengen rubah atau pengen perbaiki dari diri Kak Arif yang sekarang gitu? Interesting. Saya suka mengajukan pertanyaan itu ke diri sendiri, tapi dalam konteks joking ya. Biasanya sih jawaban pertama muncul adalah kasih tahu beli Bitcoin. Tapi itu joking version of the jawabannya ya. Mostly sih saya jarang mempertanyakan itu karena menemukan jawaban dari itu artinya kita punya regret terhadap kehidupan kita. Jadi sangat challenging. Tapi mungkin yang pengen saya share adalah dari masa kecil sampai sekarang, saya punya conviction dalam pembelajaran yang sangat ekstrim bahwa tadi kalau kita bisa menguasai suatu bidang dengan sangat-sangat ekstrim, kita pasti jadi punya value di dunia ini. Kalau bidang yang kita pelajari itu kebetulan bidang yang sangat kita senangi, akan lebih mudah kita mempelajarinya. Kalau kebetulan lagi, ternyata bidang itu value-nya di market mahal kan. Tapi itu sebenarnya lebih secondary. Jadi lebih ke temukanlah bidang itu buat teman-teman dan secepat mungkin teman-teman bisa spesialisasi di situ dalam pembelajarannya lebih bagus.
Kalau dulu saya akhirnya pilihnya programming kan, karena ya saya Hmm. ngerasa pengen bisa coding game, akhirnya itu yang saya lakukan. Tapi selama membangun apa ya, itu istilahnya depth knowledge kan. Selama membangun depth knowledge itu jangan lupa untuk bangun breadth knowledge-nya. Jadi gimana teman-teman bisa, walaupun teman misalnya memilih sebagai programming, tapi ketika teman-teman ngomongin istilah bisnis ngerti, ngomongin istilah finance ngerti, tapi cuma ngerti istilahnya doang, supaya membantu kita berkomunikasi. Karena tuntutan pekerjaan yang kita nggak bisa prediksi 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi ketika teman-teman lulus, itu adalah pekerjaan yang mungkin sekarang belum ke-define. Artinya the only way untuk kita bisa siap dengan pekerjaan itu adalah kita membangun vertical knowledge yang sangat jago, sehingga teman-teman mau diadu seluruh Indonesia, saya mungkin top 10 yang paling jago di bidang ini. Tapi teman-teman punya kemampuan untuk berkomunikasi dan mengerti dengan bidang yang lumayan luas. Nah, jadi tapi enaknya di masa sekarang itu belajar bisa dari mana-mana sih. Kalau dari depth knowledge ini kan pasti dengan teman-teman pergi ke kampus akan diajarin depth knowledge-nya. Breadth-nya teman-teman isi dengan baca buku, consume podcast, macam-macam. Mungkin itu sih. Oke. T-shape istilah T-shape Ya. learning. Baik. Thank you banget Kak Arif buat waktunya, buat hari ini udah sharing buat teman-teman semua. Ya, thank you banget. Dari Kak Andi mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Kak? Cukup, thank you. Cukup ya, Sebenarnya thank you Kak Arif ya. masa lalu belum tentu regret, Rif. Bilang, you are doing good job. Udah, bye. Oh gitu, no regret. Siap. Tapi ada selipan beli Bitcoin. Oke, nah sekarang nih Kak, kita ada kasih sedikit hadiah lah buat Kak Arif, tapi secara digital nih Kak. Wah, thank you. Ya, oke, mungkin tim multimedia asik bisa kasih sesuatu buat Kak Arif. Nah, ini Kak, kita bilangnya plakat digital Kak. Wah, thank you. Karena kondisi seperti ini, jadi kita desain nih plakat khusus buat Kak Arif hari ini, Kak. Yap, Gitu. terima kasih. Thank you. Iya, Kak. Sama-sama. Kak, sehat terus, Kak. Ya, Sama-sama, tetap jaga kesehatan semangat. terus. Ya. Oke, Keren loh Kak. ini. Nanti dikirim ada yang ini. Pasti. Asik. Thank you. Oke, nah, buat yang lainnya, ya, buat teman-teman yang lain, sebelum kita tutup, itu yang tadi janji Kak Geo, kita mau ada bagi-bagi hadiah. Kita mau ada bagi-bagi undian. Ya, untuk tadi yang nanya, sudah kita catat namanya, ya, sebagai yang akan dapat hadiah voucher GoFood dari Pradita University. Ya, nanti jadi setelah semua yang udah registrasi di kita, nanti akan kita follow up untuk yang menang, ya, secara pribadi untuk bagaimana proses mendapatkannya, gitu ya. Nah, sekarang Kakak mau minta tolong nih untuk tim Pradita untuk bisa munculkan nih, kita mau main undian ya. Undian siapa aja. Wah, kita ada 20 nama, ada 20 orang yang akan dapat hadiah ini, teman-teman. Nah, jadi tadi secara otomatis Steven ya dan Tegar udah pasti akan dapat hadiah dari kita, dan berarti kurang. Tadi dari Kak Andi ada satu nama lagi ya, Kak? Soalnya tadi nggak masuk di saya. Kak. Bimo ya? Siapa? Pak atau Kak Bimo? Bimo ya? Iya. Oke, Bimo nanti akan dicatat oleh. Oke, yuk putar yang pertama. Kita lihat nih, agak panjang nih. Adik-adik ya, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita akan mencari 17 nama lainnya nih yang akan menang. Oke, Muhammad Danu Erlangga. Oke, nah untuk semua yang menang, nanti setelah di putaran yang ke-20, kakak minta untuk dinyalakan videonya, dan kita foto bareng gitu ya. Nanti akan dicek juga sampai di akhir ini ada yang datang semua gak nih untuk yang menang ini. Lalu yang kedua ada Victoria Syashifanya Setiawan. Oh, ya. Sulit sekali, Kak. Oke, selamat. Berarti pemenang kelima kita. Sekarang yang keenam. Ini tulisannya memang agak kecil karena terlalu banyak yang daftar nih, Kak Andi. Jadi agak kecil-kecil tulisannya. Oke, selanjutnya ada Sandi Dharma Yuda Putra. Ini yang keenam ya, betul ya? Oke, selanjutnya yang ketujuh. Oke, ada Sabrina. Kak Sabrina mungkin adik atau ibu Sabrina. Selamat.
Oke, ada Nandi Bagus Dian. Ini udah yang keberapa nih, Kak? 9 ya? Ke-9. Oke, sekarang yang ke-10. Oke, ada Sandi Yuda Adri Prasetya. Oke, buat nama-nama yang menang nih, Kakak mau ingetin lagi untuk standby ya. Tolong nanti dinyalakan videonya ya. Nanti kita akan foto bareng sama-sama gitu ya jika memungkinkan. Oke, selanjutnya ada Nabila Putri Dima Syaharani. Nah, selain hadiah ini ya, adik-adik semua, selain hadiah yang akan kita kasih 20 ini, kita juga akan bagi-bagi hadiah di Instagram kita setelah acara ini. Ya, jadi tetap buat yang belum dapat. Nah, oke, ini yang berikutnya ada Masta Ria Boruregar. Ya, jadi buat teman-teman yang belum dapat di sini jangan kecewa, nanti kita ada games lagi ya. Ada giveaway lagi di Instagramnya kita di pradita.info. Oke, selanjutnya ada Rangga Inzaghi. Sekarang yang keberapa, Kak? Ke-13. Yang ke-13. Oke, Bagas Radistia Putra. Oke, ada Selvia Analisa Putri. 6 lagi nih, teman-teman, yang untuk mendapatkan voucher GoFood dari Pradita University. Ya, siap-siap teman-teman untuk nyalakan videonya, untuk kita foto bareng. Ada Disa Chandra Ningtyas. Oke, ada Rahel Veronica Putri. 4 lagi, Kak. Ayo terus. Oke, ada Salwa Aprilia Adia Lesa. 2 lagi nih, 2 nama terakhir ya, Kak ya. Oke, 2 nama terakhir. Ada siapa? Oke, Renita Amelia Putri. Oke, nama terakhir sekarang. Siapa yang beruntung untuk mendapatkan voucher GoFood dari Pradita University? Dia adalah Rika Lia Nandita. Oke, thank you semuanya. Nah, buat yang namanya merasa menang, ya, merasa dapat hadiahnya, boleh nyalakan videonya. Tadi, buat yang merasa menang, boleh dinyalakan videonya. Oke, Disa, oke. Oke, sekali lagi selamat ya buat semuanya yang udah menang ya, yang udah dapat voucher GoFood dari Pradita University. Nanti akan dihubungi oleh tim Pradita untuk bagaimana proses mendapatkannya ya dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita tutup, adik-adik semua, teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang ada di sini, saya juga mau mengingatkan untuk PLC corner kita yang kelima ya, tim multimedia boleh disiapkan. Kita akan mengundang Kak Jenny Yusuf. Nah, buat teman-teman, mungkin ada yang udah tahu, ada yang udah ngefans juga ya. Nah, buat yang belum tahu, Kak Jenny Yusuf ini adalah penulis skenario, penulis buku juga, tapi dia yang terutama, yang sangat dikenal sekarang adalah penulis skenario film. Ya, dari Critical Eleven, Filosofi Kopi, ya. Dan mungkin sekarang ini anak-anak muda yang lagi suka nonton banget NKCTHI, ya. Nanti kita cerita tentang hari ini. Nah, dia adalah penulis skenario-nya. Ya, di Instagram-nya juga dia aktif untuk menceritakan gitu ya tentang permasalahan cinta dan lain sebagainya. Nah, jadi kita akan berbicara tentang terapi hati masa SMA jadi berarti gitu ya. Ini karena momen-momennya juga momen-momen Valentine gitu ya. Di tanggal 17 Februari 2021
jam 3 sore, sama seperti acara hari ini. Jadi buat teman-teman nanti yang mau ikutan, boleh ikut di pradita.info. Gitu. Oke, kalau begitu adik-adik semua, Bapak Ibu guru sekalian ya dan teman-teman semua, Kak Geo pamit. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi untuk hari ini. Ya, Kak Andi. Ya, kami pamit. Terima Oke, kasih Kak. atas partisipasinya. Sampai ketemu di Pradita Learning Circle yang berikutnya. Yang berikutnya, yang kelima. Thank you, Kak Andi. Thank you semuanya.